Waalaikumsalam. Silakan masuk. Bagaimana kabar Ainun hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Terima kasih ya sudah mau berjumpa dengan kakak. Iya Kak, sama-sama. Baik, apakah Ainun tahu kenapa kakak memanggil Ainun ke ruangan kita ini? Tidak. Begini Ainun, kan kakak kemarin melakukan analisis kebutuhan siswa. Menurut laporan para guru, Ainun ini sering datang terlambat ke sekolah dan jarang mengumpulkan tugas. Apakah itu benar? Iya Kak. Kalau begitu, kita langsung saja ya melakukan kegiatan konseling pada hari ini. Maaf Kak, apa itu konseling? Oke, sebelum kita melakukan kegiatan konseling, kakak akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu konseling, tujuan, manfaat, dan asas-asasnya. Konseling itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan konselor dalam membantu konseling menyelesaikan permasalahannya. Dengan harapan konseling dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri pada saat dihadapi dengan masalah baru. Adapun tujuan dari konseling yaitu membuat konseling mandiri dalam menyelesaikan masalah. Manfaatnya yakni menciptakan pandangan positif kepada diri sendiri dengan adanya perasaan lebih bahagia, lebih baik, tenang, serta nyaman. Dan asas-asas konseling juga penting, terutama dalam menjaga privasi konseling. Oh, begitu ya. Iya, ada beberapa tahap dalam proses konseling. Yang pertama yaitu tahap awal, di mana dalam tahap ini konselor melakukan observasi untuk mencari sumber masalahnya. Yang kedua, tahap inti, di mana pada tahap ini merupakan tahap kerja untuk mendalami masalah konseling. Dan yang terakhir yaitu di mana pada tahap ini merupakan tahap perubahan dan tindakan konseling. Bagaimana kalau kita melakukan sesi konseling ini? Iya Kak. Nah, sekarang Ainun bisa menceritakan terkait permasalahan Ainun, mengapa Ainun sering terlambat datang ke sekolah dan terkadang tidak mengerjakan tugas ke sekolah. Begini Kak, saya sering datang terlambat ke sekolah itu karena Saya mengerti apa yang Ainun rasakan saat ini, tapi coba cerita lebih lanjut. begini Kak, saya itu sering terlambat datang ke sekolah karena saya sering begadang bermain game online dan saya juga sering lupa mengerjakan tugas. Karena itu saya juga bermain game, penyebabnya bermain game. Jadi begitu ya, Ainun sering terlambat ke sekolah dan lupa mengerjakan tugas sekolah karena bermain game ya? Iya Kak, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kakak akan memberikan sebuah kertas dan Ainun bisa menuliskan apa manfaat dari bermain game itu. Baik Kak. Oke, kakak akan memberikan sebuah kertas dan Ainun bisa menuliskan apa saja itu manfaat dari bermain game.
pertama yaitu kurangnya pengawasan orang tua kepada anak. Yang kedua, kejenuhan atau merasa bosan seorang anak dengan aktivitas monoton. Yang ketiga, kesalahan pola asuh dari orang tua. Dan adapun dampak dari kecanduan bermain game ini banyak sekali, terutama dalam belajar. Misalnya penurunan konsentrasi belajar, sikap yang suka menunda-nunda, kurangnya manajemen waktu yang baik, dan masih banyak lainnya. Baik, setelah saya melihat tulisan Ainun ini mengenai manfaat bermain game, ada beberapa hal dari pertanyaan Ainun yang sangat menarik untuk dipertanyakan. Ternyata selama ini Ainun menganggap bermain game itu dapat menghasilkan uang, dan yang kedua, Ainun bisa bermain game untuk menghibur diri dan menghilangkan kebosanan. Oke, mungkin Ainun bisa menjelaskan terkait pertanyaan yang Ainun tulis tadi. Apa yang menyebabkan Ainun bermain game sampai larut malam? Baik Kak, seperti yang saya lihat di YouTube, banyak orang yang sukses dan memiliki banyak uang karena bermain game, dan mereka juga bisa membanggakan Indonesia karena berhasil menjadi juara satu dalam kejuaraan esports. Jadi selama ini Ainun menganggap dengan bermain game Ainun dapat menghasilkan uang dan bisa menjadi juara sebagaimana yang Ainun lihat di YouTube. Iya Kak, dan bukan cuma itu, bermain game juga dapat membantu menghilangkan kebosanan dan bisa menghibur diri. Baiklah, kalau begitu kakak mempunyai pertanyaan untuk Ainun. Selama Ainun bermain game, apakah Ainun pernah menghasilkan uang? Dan apakah Ainun pernah ikut turnamen? Belum pernah. Menurut Ainun, apakah dengan kenyataan yang Ainun ketahui sekarang mengenai game sudah sesuai dengan impian Ainun? Tidak. Jadi kalau begitu, apa yang menjadi alasan Ainun menghabiskan waktu bermain game sampai membela-bela begadang sampai pagi? Baik, sekarang kakak akan memperlihatkan sebuah video tentang efek kecanduan bermain game untuk menambah pengetahuan Ainun. Selama pemutaran video tersebut, kakak mengharapkan agar Ainun membayangkan diri yang ada di posisi itu. Videonya kakak kirim lewat WA ya. Ya, silakan dinonton.
mungkin Ainun bisa menjelaskan hal apa saja yang ada dalam video tersebut. Setelah saya melihat video tersebut, saya menyadari bahwa bermain game itu lebih banyak keburukannya daripada manfaatnya. Misalnya video yang tadi terdapat anak yang gangguan mental serta sulit konsentrasi dalam belajar. Iya, itu beberapa dampak dalam bermain game jika terlalu berlebihan. Oh iya, kakak akan memberikan tugas kepada Ainun membuat jadwal kegiatan harian, dan pada pertemuan selanjutnya Ainun harus menceritakan apa saja perubahan yang terjadi setelah Ainun menerapkan daftar kegiatan harian. Pada saat Ainun hendak bermain game, Ainun harus mengucapkan, "Saya tidak akan bermain game lagi." Ya Kak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan mengenai bermain game. Saya rasa pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ya.